Kita gurunya satu, mengelola 2 kelas. Di situ kita tidak bisa menuntut kepada sekolah harus terpenuhi semua fasilitas, tetapi disitulah peran guru kita. Kita harus bisa menciptakan media pembelajaran yang benar-benar bisa diterima oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun channel saya, Elidayati. Kali ini saya masih membahas tentang meningkatkan kreativitas guru dalam membelajarkan siswa. Nah, di sini sebelum lebih jauh kita kupas, silakan Bapak Ibu dimanapun berada, silakan like, comment, share, subscribe, serta aktifkan loncengnya. Langkah yang berikutnya untuk meningkatkan kreativitas guru dalam membelajarkan siswa yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai pendidik adalah merancang dan menyusun bahan ajar. Merancang dan menyusun materi pembelajaran yang akan Bapak Ibu sampaikan di kelas. Rancang itu. Susun. Pembelajaran untuk besok yang akan disampaikan materinya itu apa? Pahami, pelajari dengan baik. Pahami dan kuasai dengan baik. Jika seorang guru ingin berhasil di dalam kelas, guru harus benar-benar menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswanya. Kuasai itu. Tapi kalau tidak menguasai materi, jangan harapkan akan menguasai kelas, akan menguasai peserta didik. Itu kuncinya yang pertama. Harus bisa menguasai materi pembelajaran. Jadi kalau sudah Bapak Ibu mampu menguasai materi yang akan disampaikan, baik itu 20 orang, 100 orang, 500 orang pun yang akan Bapak Ibu hadapi, ini akan bisa Bapak sampaikan. Kenapa? Karena materinya sudah dikuasai. Otomatis pengelolaan kelas ini tadi akan tercipta. Satu orang, satu kelas ini tadi, ya satu kelas yang terdiri dari 20 orang, 50 orang, 70 orang, mampu Bapak Ibu kelola jika materi sudah bisa dikuasai. Langkah yang berikutnya apa? Penguasaan waktu. Di dalam merancang pembelajaran, kan harus Bapak Ibu perhatikan, ini ada waktu di dalam penyampaian pembelajaran, berapa menit durasinya. Seperti contoh pembelajaran bahasa Indonesia, ini sudah terancang waktunya itu di dalam RPP, berapa menit, satu kali pertemuan ini berapa menit, berapa jam pembelajaran. Nah, ini kan sudah ada alokasi waktunya. Jadi untuk materi yang tatap muka kali ini itu berapa menit, harus bisa Bapak Ibu kuasai, harus bisa Bapak Ibu kelola. Kalau tadi materi sudah dikuasai, kelas tadi sudah mampu dikelola, waktu juga harus bisa Bapak Ibu kuasai. Sampaikan materi pembelajaran itu sesuai dengan durasi waktunya. Jangan dengan waktunya yang hanya 2 kali jam pembelajaran, ini materi tidak tersampaikan. Jadi kalau tidak mampu kita menguasai waktu, bagaimana materi-materi yang akan kita sampaikan untuk hari-hari berikutnya, untuk jam-jam selanjutnya. Jadi waktu harus benar-benar bisa Bapak Ibu kelola, harus bisa benar-benar dimanfaatkan. Nah, kemudian tak hanya mengelola waktu, tetapi harus bisa memanfaatkan media pembelajaran. Media ini tentunya akan menarik, akan merangsang siswa di dalam belajar. Metode pembelajaran. Dengan metode apa? Banyak metode-metode. Bapak Ibu harus pelajari itu. Apakah metode dengan metode CTL, metodenya itu dengan metode inquiry. Jadi guru juga harus menguasai seluruh metode pembelajaran. Dengan metode ini, dengan metode ini. Kalau kita tidak menguasai metode pembelajaran, ini pembelajarannya akan bosan. Siswa tidak akan mau mendengarkan apa materi yang akan kita sampaikan. Nah, yang berikutnya adalah pemanfaatan media pembelajaran.
Media ini akan merangsang, akan menarik siswa untuk menerima pembelajaran dari kita. Manfaatkan media. Memang kewajiban guru selain menyusun dan merancang pembelajaran di kelas, harus mampu menciptakan media pembelajaran. Media pembelajaran ini harus benar-benar yang ramah dengan anak, artinya tidak membahayakan. Ciptakanlah media pembelajaran ini yang bisa diterima siswa, tak hanya untuk di sekolah yang di perkotaan, tapi juga media yang kita ciptakan ini tadi mampu juga diterima dan dimanfaatkan oleh mereka yang ada di daerah pelosok. Kita sebagai pendidik tak selamanya kita berada di perkotaan, di sekolah yang wah. Kalau kita berada di sekolah yang kita sebut ya dengan fasilitas yang sudah lengkap, tentunya kenyamanan, tentunya keberlangsungan kita mengajar ini sudah tentu ini akan berlangsung dengan baik. Kenapa? Sekolahnya sudah sekolah yang kita katakan bertaraf yang kualifikasinya, yang akreditasinya itu tadi sudah bertaraf A, segala fasilitas sudah terpenuhi. Jadi media pembelajaran sudah pasti ini akan terpenuhi. Tapi bagaimana kalau kita ditempatkan, kalau kita berada di daerah pedalaman, di daerah 3T yang fasilitas sekolahnya ini tadi sungguh di luar jangkauan kita, tidak ada. Jangankan ruangan kelas yang bisa untuk satu kelas satu orang, terkadang kita dihadapkan pada satu ruangan kelas ini kita harus mengelola 2 kelas. Terkadang kita menjumpai seperti itu, kita ditempatkan seperti itu. Seorang guru kan harus begitu, harus siap ditempatkan. Di mana? Tak hanya disiapkan di perkotaan, tetapi di daerah yang di luar jangkauan juga kita harus siap. Nah, kalau kondisi seperti itu, kita sebagai guru juga harus mampu menciptakan media pembelajaran bagi siswa. Jangan kita mengharapkan kepada sekolah. Ruangan sekolahnya saja satu kelas itu ada 2 kelas di situ, satu ruangan ada 2 kelas. Apakah itu kelas 3 dengan kelas 4 digabung menjadi satu. Kita gurunya satu, mengelola 2 kelas. Di situ kita tidak bisa menuntut kepada sekolah harus terpenuhi semua fasilitas, tetapi disitulah peran guru kita harus bisa menciptakan media pembelajaran yang benar-benar bisa diterima oleh siswa. Bagaimana menciptakan medianya? Manfaatkan alam sebagai lingkungan belajar. Itu banyak media pembelajaran yang bisa kita ambil dari alam. Seperti contoh untuk pembelajaran matematika. Ini biasanya kita kan harus menggunakan apakah itu semacam simpoa ataupun yang lainnya. Tapi ini bisa kita ambil dari alam. Yang bagaimana? Nah, misalkan ini contoh yang ada di dekat saya. Ini kan ada bunga. Saya rasa ini bunga untuk di seluruh daerah itu, mulai dari kota sampai pun di daerah 3T, bunga jenis apa saja itu pasti ada. Di lingkungan sekolah juga, bagaimana ya? Sedaerahnya itu pun yang daerah 3T pasti itu bunga apa saja atau tanaman apa saja itu pasti ada. Manfaatkan ini. Misalkan kita minta kepada siswa itu untuk mengambil daunnya beberapa helai. Mulai dari si A coba dulu ambil ini, cari dulu, ambil apa yang bisa kamu ambil dari alam itu. Apakah itu daun mangga, ambil 5 lembar. Kemudian si B kita minta ambil apa yang tentunya lain berbeda dari yang si A tadi ya. Ambil apa yang mereka bisa ambil, kemudian bawa ke kelas, lalu sama-sama kita hitung. Nah, ini siswa kan akan respon, akan bertanya-tanya. Semua siswa ini yang tadi di dalam satu ruangan ada 2 kelas, ada 2 jenjang kelas ya, kelas 3 dan kelas 4. Mereka akan bertanya-tanya, untuk apa si A dan si B diminta oleh ibu guru untuk mengambil apakah itu daun jambu, apakah itu daun mangga, lalu dibawa ke kelas. Ini mereka akan bertanya. Rasa ingin tahu mereka ini akan muncul. Semua mereka akan tertarik ini. Lalu dengan seksama pasti mereka itu memperhatikan, menyimak dan mendengar apa yang disampaikan oleh guru ini tadi. Kenapa? Merasa tertarik, tidak biasanya menggunakan daun mangga dan lain sebagainya. Nah, disinilah pembelajaran matematika bisa kita lakukan. Kita minta mereka untuk menghitung, kemudian di situ dari daun mangga ada bentuk apa saja yang bisa kita
yang bisa mereka tahu dari bentuk mangga ini tadi. Nah, seperti itu, manfaatkan dari alam. Yang perlu dipahami oleh guru bahwa media pembelajaran ini harus benar-benar ramah kepada anak. Ramah ini dalam artian tidak berbahaya kepada si anak. Jadi belum tentu media pembelajaran yang cukup mahal ini benar-benar efektif, tidak. Lihat kembali posisinya itu di mana, tempatnya itu di mana. Tapi kalau untuk anak yang di daerah 3T menggunakan fasilitas media pembelajaran yang IT-nya tingkat tinggi, tentu ini mereka belum sampai ke situ. Kenapa? Mereka tidak bisa paham sampai ke situ. Karena kondisi daerah mereka yang tidak mendukung. Nah, jadi pemanfaatan media ini juga harus disesuaikan dengan kondisi sekolah. Dan ini guru harus memang benar-benar bisa menciptakan media pembelajaran ini tadi. Konsepnya begini, media pembelajaran ini harus diciptakan dengan biaya yang murah semurah-murahnya, tetapi mempunyai makna, mempunyai manfaat yang besar kepada siswa. Itu yang harus dipahami. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kalau sudah memahami tentang media pembelajaran, sudah kita gunakan di dalam kelas, guru harus mampu menciptakan alat evaluasi. Alat evaluasi inilah untuk mengukur kemampuan siswa sudah sampai sejauh mana. Dari materi yang kita sampaikan kepada siswa, tercapai atau tidak, ini guru sudah harus bisa mengukurnya. Dari mana? Dari alat evaluasi yang diciptakan. Jadi guru ini kalau dikatakan sungguh luar biasa, mampu menciptakan alat evaluasi, mampu mengelola waktu, mampu menciptakan media, mampu menciptakan SDM dari yang tidak tahu hingga menjadi tahu. Ini disinilah kreativitas seorang guru. Sungguh sangat kreativitas. Jadi kalau sudah langkah-langkah itu tadi Bapak Ibu lakukan, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran di kelas ini akan berhasil. Nah, sebelum video ini berakhir, di sini saya ulangi kembali langkah yang berikutnya di dalam meningkatkan kreativitas pembelajaran di kelas. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah yang pertama, merancang materi ajar. Kemudian kelola kelas. Manfaatkan waktu, kemudian gunakan media pembelajaran, gunakan metode pembelajaran, dan gunakan alat evaluasi untuk mengukur sampai sejauh mana ketercapaian pembelajaran siswa, sampai sejauh mana mereka menguasai, menerima apa yang kita sampaikan. Perlukah dilanjutkan pembelajaran ataukah harus dilakukan remedial? Ini yang harus dilakukan oleh guru. Demikian video singkat saya, mudah-mudahan bermakna bagi dunia pendidikan. Bagi yang berkenan, silakan like, share, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.